Di tahun 2012 saya mendapatkan undangan spesial yang tidak mungkin saya lewatkan. Sebuah kehormatan bagi seorang Sontoloyo masuk ke sebuah tempat yang sangat restricted, terlarang. Di barak yang berdekatan dengan sungai Ohio itu ada hal yang sangat legendaris, yaitu US Bullion Depository. Benteng tersebut memang dikenal juga sebagai pusat modernisasi militer Amerika. Saya pastinya mendapatkan pengetahuan baru yang hubungannya dengan modernisasi, yaitu untuk asymmetric warfare. Pengalaman menarik, di mana saat itu mereka mengundang banyak akademisi lainnya untuk diskusi atau bertukar informasi dalam hal khusus tersebut. Banyak hal yang saya dapatkan di sana dan saya akan urai perlahan. Kita semua tahu kebijakan negara Amerika sebagai polisi dunia benar-benar mencengkram dunia dengan kebijakan yang represif menekan. Ucapan Henry Kissinger sebagai dewanya foreign policy Amerika adalah perilaku Amerika yang tidak pernah berubah. Control oil and you control nation. Control food and you control the people. Lalu ada sebuah pernyataan lain yang juga sangat keras menunjukkan kesengajaan mengelola negara lain. Seperti US strategy deliberately destroy family farming in abroad and led to 95% of all grain reserve in the world being under the control of 6 multinational agribusiness corporation. Terjemahan bebasnya kira-kira, strategi Amerika dengan sengaja merusak pertanian di seluruh dunia sehingga 95% gandum dunia dikendalikan oleh 6 perusahaan multinasional milik Amerika. Ini artinya Amerika mau mengendalikan people. Sebagai catatan saja, mie instan bahan dasarnya apa? Dan mie lainnya di Indonesia 100% import bahannya. Sementara makan mie sudah menjadi makanan utama setelah beras dan nasi di Indonesia. Lalu panganan lain kita urai setelah ini ya. Intinya ketahanan pangan sebuah negara tidak akan mudah atau dibuat sulit mandiri selama tidak paham geopolitik dan geostrategik negara adikuasa si kampret Amerika itu. Faktanya hingga saat ini 9 bahan pokok plus bumbu-bumbu di Indonesia masih bergantung negara besar luar yang hulunya ya mereka juga. Kalau tidak Cina ya Amerika. Ketidakberdaulatan pangan ini bukan masalah pertanian, tapi ini masalah pertahanan. Oke, kita masuk ke oil dulu baru ke pangan ya. Oke, kita masuk ke oil dulu sekarang. Jalur minyak dunia semua dikawal American Fleet. Naval Fleet atau armada laut Amerika adalah armada terbesar di dunia. Seluruh kekuatan naval di dunia baik Rusia, Cina, Inggris, Perancis dan negara lainnya dijumlahkan baru sama dengan kekuatan armada Angkatan Laut Amerika. Angkatan Laut terbesar saat ini adalah Seventh Fleet atau armada ke-7 yang mengawasi Indo-Pasifik, wilayahnya menjangkau dari San Diego, Honolulu, Vanuatu hingga Diego Garcia di Maldives yang berpusat di Okinawa. Dan Indonesia masuk wilayah Seventh Fleet. Semua armada laut tersebut mengamankan atau mengontrol jalur minyak Amerika dan jalur minyak dunia. Maaf, kita lompat sebentar. Ketika jembatan Selat Sunda akan dibangun oleh pihak Cina, agenda tersebut batal. Mengapa? Amerika tidak mau Selat Sunda dibuat jembatan karena armada laut armada 7 lewat Selat Sunda, tidak lewat Selat Malaka. Dan Amerika tidak mau 100 meter di atas armadanya ada barang Cina dalam tanda petik yang bisa memonitor gerakan kapal mereka. Indonesia, nggak paham begini-beginian. Zaman SBY nggak paham, apalagi zaman sekarang. Kabinetnya rodok-rodok naif urusan beginian. Nah kan mulai sebel kan kalau kayak gini sama Sontoloyo. Di tengah video Sontoloyo nyinyir. Habis bagaimana dong? Itu paling komentar saya. Saya sudah nggak tahan masalah beginian, kita dikangkangi terus oleh asing dan aseng. Saya nyinyir karena mau mengajak kedaulatan Indonesia itu bangun kesadarannya. Bukan anti pejabat. Paham ya ente ya? Aneh bukan anti pejabat, aneh cinta tanah air, aneh cinta pejabatnya. Cuman pelajaran beginian nih harus diingetin. Di sini mulai banyak yang klik nyambung bahwa ada pertarungan El Clasico di Selat Malaka. Yang Malaysia, Indonesia nggak terlalu ngeh. Armada Cina lewat sana, baik militer ataupun komersialnya. Armada Amerika, militernya lewat Selat Sunda. Perdagangan lewat Selat Malaka dan hubnya Singapura dan Port Klang yang mendapat manfaatnya lebih banyak. Indonesia dulu ada Pulau Weh, tapi kalah diplomasi maritimnya dengan Singapura dan Malaysia. Indonesia harus belajar dan rebut kembali wilayah itu. Maaf ya, saya ngebocorin sedikit. Maaf loh ya. Jadi aja paham kenapa dulu Aceh goyang terus, ada GAM di sana dan lain sebagainya. Ya karena ada manfaat besar buat internasional. Siapa itu internasional? Ya Amerika sama Cina tadi. Jadi pasti ada pemainnya, ada state sponsornya dan harus diselesaikan di Helsinki dulu baru reda. Namun tetap kalah diplomasi internasionalnya Indonesia. Ya nggak apa-apa. Yang penting sekarang di Aceh lokalnya aman. Kembali ke pangan, ke oil, ke jalur Malaka dan cerita tentang Okinawa serta benteng di Kentucky. Mulai melihat gambaran besarnya kah? Kita Indonesia ini harus punya skenario baru. Mumpung dua asing-asing ini berantem, punya skenario baru untuk membangun Indonesia ke depan menjadi menyalip keduanya. Punya kan?